merespon kritik yang mengalir deras dari publik dan juga lembaga-lembaga peneliti ekonomi. Bahkan ini LPM UI, ini tempat Ibu Sri Mulyani dulu juga pernah di sana ya. Ini Menteri Sri Mulyani beberapa kali membela diri dengan menyatakan bahwa PPN 12% itu adalah mereka hanya menjalankan amanah undang-undang, dan kemudian katanya itu termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan negara-negara lainnya gitu. Ya, tetap PPN 12% itu dianggap tinggi kan. Ya ada orang yang bikin perbandingan, wah lebih tinggi di beberapa negara Eropa segala macam. Iya, tapi tax ratio mereka udah melampaui PPN-nya, kan itu perbandingannya tuh. Jadi soalnya adalah kemampuan untuk melihat daya beli itu. Jadi kalau dianggap bahwa ya nanti diistimewakan lah hanya barang-barang mewah. Ya, apa yang disebut barang mewah itu? Toh barang-barang mewah itu juga pasti harus dipreteli bagian-bagian mana yang disebut mewah tuh. Kalau saya beli kaos misalnya, ya oke, kaos ini udah kena PPN itu karena nggak disebut sebagai kebutuhan dasar misalnya. Tapi bukan sekedar naik 1% kaosnya. Kalau saya cuci ini pasti rinsonya juga naik kan buat beli buat nyuci ini tuh, atau kerudung mak-mak yang dianggap ya itu nggak ada nilainya 1% cuman. Iya, tetapi ya mesti ada rinso untuk nyuci itu, mesti ada gantungan baju untuk jemur, pasti gantungan baju juga naik harganya kan. Semua itu bersifat total akhirnya, jadi beban pada pengeluaran kan, itu cara berpikirnya tuh. Jadi sekali lagi kita ada di dalam kesulitan, dan protes rakyat tentu ada protes yang masuk akal. Sementara kita lihat grafik-grafik yang dipamerkan oleh Departemen Keuangan bahwa saya baca grafik Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani bahwa konsumsi bertumbuh dengan baik. Jadi tidak perlu khawatir kira-kira begitu. Tapi pada saat yang sama tidak diberitahu bahwa kelas menengah drop, jatuh ke kelas bawah tuh. Lalu pertanyaannya, kalau begitu yang mengkonsumsi siapa? Ya pasti kelas atas yang tidak terganggu expenditure-nya itu. Kan itu yang kita sebut keadilan sosial sebetulnya tuh. Jadi kalau beberapa data dasar diucapkan oleh Menteri Keuangan, ya itu sifatnya pamer supaya diterima bahwa ekonomi sedang bertumbuh, padahal data-data sebaliknya juga harus diperlihatkan. Kan fairness-nya mesti di situ tuh. Jadi balik lagi pada soal kesulitan ekonomi sehingga semua dipajakin, dan kenaikan pajak itu penanda bahwa sektor-sektor yang seharusnya dikejar oleh pemerintah itu tidak masuk. Dan Ibu Menteri frustrasi dengan menganggap bahwa nanti kami akan kejar sampai ke bisnis ilegal supaya bayar pajak. Lo bisnis ilegal itu mestinya ditangkap, bukan justru ditagih pajaknya kan. Itu juga mengandaikan bahwa ya pajak bisa dapat dong dari bisnis ilegal. Kalau itu ilegal kan aja semua bisnis.